Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan push rank kita di solo klasik ya gamers ya. Kita langsung mulai aja video gamers. Dan seperti biasa kita akan langsung ke ronde 3 ya gamers ya. Oke gamers, jadi saya akan kasih kalian sedikit tips ya dari saya ya gamers ya. Jadi kalau kalian bermain di solo klasik ya, atau mungkin squad atau mungkin apapun, step pertama atau langkah pertama yang harus kalian lakuin itu adalah kalian kumpulin hero apapun yang bisa bintang 2 gamers. Itu dulu syaratnya. Jadi kalian untuk 3 round pertama kalian kan belum lawan player lain nih, hanya lawan bot dan pasti menang kan. Kalian kumpulin dulu semua hero yang bisa bintang 2, itu yang pertama. Kalau misalnya kalian tidak dapat hero yang bisa bintang 2, minimal kalian harus kumpulin satu hitter, satu tanker gitu loh gamers. Itu tipsnya ya. Dan seperti di sini kalian bisa lihat, aku ada hitternya si Famin dan aku ada tankernya si Protostar sama si Ujing gitu ya gamers ya. Jadi kalau bermain di solo klasik itu tips 3 round di awal itu kalian kumpulin dulu ini ya, hero bintang 2 satu. Yang kedua adalah kalian harus bisa punya satu hitter dan punya tanker gitu ya. Jadi untuk sinergi atau combo itu bisa di belakangin dulu untuk early game banget gitu gamers. Oke, kita langsung ke ronde 4, kita langsung ke matchnya aja. Jadi jangan terlalu terpatokan sama satu combo ya gitu ya. Misalnya kalian punya apa namanya, punya sorcerer gitu kan, jadi harus gimana pun jadinya ada 3 sorcerer, harus jadiin 3 sorcerer padahal ada bintang 2 bintang 2 nya kalian masukin ke bench gitu, jangan ya. Kenapa gamers? Karena di awal-awal itu butuh banget namanya kristal. Kristal kan kita mulai dari nol ya, jadi kan harus ngumpulin sedikit demi sedikit gitu loh. Nah, untuk ngumpulin kristal mana ini, tipsnya ya kalau nggak win streak ya lost streak gitu kan. Kalau misalnya kalian misalnya nih nggak ada hero yang bisa bintang 2, berarti kan kalian kemungkinan besar bakal kalah kan. Nah, saran aku kalau pun mesti kalah, kalahnya jangan terlalu besar gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar meminimalkan darah kalian ya, jangan sampai terlalu banyak sambil mengumpulkan kristal mana gitu loh. Nah, kebetulan banget nih di sini aku di early game ini udah dapat Famin sama si Calamity dan si ini ya Gluton ya gamers ya. Jadi aku dapat 3 undead. Karena aku dapat 3 undead, langsung aku naikin aja ke level 5 gitu. Karena aku pikir kalau untuk sinergi undead itu lumayan bagus ya, bisa mengurangi defense musuh, armor musuh itu bisa berkurang, plus aku dapat sinergi kuda juga gitu loh, yang bisa nambah armor armor kita sendiri gitu gamers ya. Jadi sinergi juga penting juga di early game gitu. Kalau misalnya memang nggak ada yang menang 2 ya sinergi itu ya, tapi kan memang sinerginya itu harus ada satu hitter satu tanker gitu ya, jangan jangan pakai tanker semua atau hitter semua ya gitu ya gamers ya. Jadi buat yang baru main game ini, untuk step awal itu seperti itu dulu gitu gamers. Oke, kita langsung ke matchnya ini sudah ronde ke-6. Kita lawan Cyborg ya sepertinya ya. Sebenarnya kalau untuk bermain di solo klasik ini, kalau untuk masuk 4 besar itu nggak susah-susah banget gamers, menurut aku pribadi sih ya. Nggak sesulit yang dibayangkan sih. Kalau di sini kayaknya sih kalah sih memang. Kalau Cyborg itu kenceng banget ya. Cyborg itu kan sudah pasti kalau yang nominalnya satu di early game bisa munculnya kan Super Sonic, si Iron Fist atau sama si Bionic Ninja ya. Cuman kalau sinergi Cyborg itu kan untuk early game itu kuat banget, apalagi kalau udah bintang 2 dua-duanya, waduh kuat banget itu. Dan tips juga buat kalian yang main game Cisas ini di solo klasik atau squad mode, usahakan untuk early game tuh jangan sampai ada ngeroll. Jadi jangan buang-buang kristal kalian gitu. Kalau kalah nggak apa-apa, kalian boleh ngambil hero, kalian beli taruh di bench, kalau misalnya nggak kepake kan tinggal kalian jual lagi, tapi jangan ngeroll gitu loh. Jadi bener-bener hemat kristal, karena kunci bermain di Cisras adalah manajemen kristalnya ini gamers. Jadi bagaimana kalian menggunakan kristal ini adalah yang paling penting. Jadi jangan ngeroll di awal game ya gitu. Kalau memang harus kalah, nggak masalah kalah gitu kan. Yang penting kalian kalahnya nggak terlalu jauh. Darah kalian tuh yang penting di early game ya, di 10 match awal tuh nggak kurang dari 50 lah. Kalau masih 50 sih masih aman. Tapi kalau udah kurang dari 50 sih udah bahaya ya gitu. Kalian harus ngeroll gitu.
Dan kalian bisa lihat di sini aku udah dapat Ujing bintang 2, ada Famin bintang 2. Dan kalian lihat kalau bisa naik, kalau memang kita win streak dan bisa naik, kita akan naik aja gamers. Jadi kita bisa aktifkan sinergi 4 undead di sini ya. Memang strategi aku sih jadi 4 undead dulu. Sebenarnya sih lebih bagus kalau untuk kita main hunter itu 3 hunter 2 goblin ya, karena attack-nya lebih cepat. Cuman karena goblinnya si voodoo-nya nggak keluar ya kita pakai 4 undead dulu gitu. Oh iya, buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian pengen main squad atau ini boleh ya, main bareng sama aku di sini ya. Tinggal kalian join aja guild aku Mugiwara di sana. Tinggal kita atur aja untuk jam main barengnya ya gamers ya. Kan lihat di sini ya, bisa kalian naikin level juga boleh, atau misalnya kalau kalian mau cari lost track juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah jangan ngeroll aja di awal, karena kalian ngeroll itu belum tentu dapat gitu, dan memang nggak worth it banget untuk di early game itu kalian harus ngeroll gitu gamers. Dan kalau misalnya sinergi kalian udah lumayan bagus, ya nggak perlu diapa-apain lagi gitu. Oke, itu ya 2 tips awal ya. Tips pertama kan kalian ambil semua hero bintang 2, kemudian kalian harus punya 1 tanker, 1 hitter. Kemudian kalian juga kalau misalnya bisa buat sinergi yang bagus di early game, kalian harus naik level, tapi jangan ngeroll ya. Kalau memang nggak bisa buat sinergi yang bagus, ya nggak perlu dipaksakan harus naik level gitu. Daripada kalian naik ke level 6, habis mana kristal dan sinergi kalian nggak jelas, kan percuma juga gitu ya. Nah kalau memang harus nggak perlu naik level juga nggak perlu naik level gitu, nggak perlu dipaksain juga gitu. Yang pasti jangan ngeroll ya game, masih kalau di early game itu ya, jangan buang-buang kristal kalian untuk ngeroll gitu loh. Oke, ini sudah ronde ke-9. Dan seperti biasa kita skip saja lawan botnya. Kalian bisa lihat di sini kristal aku masih aman. Nah kemudian kalau kalian sudah masuk ke ronde 10 atau yang lain, sangat penting sekali kalian untuk lihat control value kalian. Jadi kalau menurut aku pribadi gamers ya, ada 2 hal yang penting yang harus kalian pahami dalam bermain chess. Pertama adalah manajemen kristal, kedua adalah control value gitu loh. Kalau untuk value sendiri, kenapa aku bilang penting banget kalian untuk control value, karena itu sangat menentukan apakah kalian harus roll, apakah kalian harus naik level, atau kalian harus nahan gitu, harus ngumpulin kristalnya gitu gamers. Kenapa aku bilang value itu penting banget gitu untuk kalian pahami di awal ya. Oke, ini ronde 11 lawan hunter juga seperti ini. Nah kalian bisa lihat di sini value aku 24, yang lainnya itu ada yang 15, 18, 20, 12 ya, ada yang 14, 19, 12. Jadi otomatis value aku tuh yang paling tinggi di sini gitu. Kalau value kita sudah berada yang paling tinggi, kalian nggak perlu maksain untuk ngeroll, atau kalian harus uh, naikin level gitu loh. Karena secara power itu sebenarnya kalian udah lumayan kuat gitu gamers. Jadi nggak perlu memaksakan untuk harus naik ke, kayak aku udah level 6 nggak perlu naik ke level 7, atau misalnya harus ngeroll habis-habisan, nggak perlu, karena kita berada di level yang 24 gitu loh. Tapi ini tidak berarti kita punya value 24 paling tinggi kita nggak bisa kalah. Bisa aja kita bisa kalah sama yang lain games kalau misalnya combo mereka lebih bagus gitu ya. Cuman kalaupun kita kalah dengan value terbesar itu, kita minusnya juga nggak bakal minus banget gitu, minusnya sampai 15 atau 10 gitu ya. Apalagi di early game seperti ini ya, walaupun kita minus ya paling minusnya 5 gitu ya. Jadi ya sering-sering untuk lihat value sih gamers, itu yang paling penting sih menurut aku sih. Kalau udah ronde 10 ke atas ya, atau misalnya di bawah ronde 1 sampai ronde 10 juga, kalau misalnya kalian value-nya terlalu jauh ya, terlalu jomplang gitu ya, kalian value-nya cuma 10 lawan kalian 20, nah itu juga jadi pelajaran buat kalian juga ya. Kalian harus naikin level juga untuk mendekati level mereka lah, nggak perlu melampaui lah, yang penting jangan terlalu jauh ketinggalannya. Kalian bisa lihat di sini kita sudah ada yang 24 dan ada 23, belum ada yang melampaui gamers ya. Jadi kalau misalnya pun kita kalah, kita juga nggak bakal sakit-sakit banget gitu gamers. Nah di sini kalian bisa lihat
untuk kristalnya nih saatnya untuk ngumpulin kristal gitu loh. Walaupun sudah ada yang level 7, ada yang level 6 gitu ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri. Darah kita juga masih sangat bagus ya, dari 96, dan value kita juga masih yang paling tinggi. Jadi tidak ada alasan buat kita harus ngeroll atau naikin level gitu. Walaupun kalian bisa lihat di sini farmingnya aku sebetulnya kurang satu lagi ya untuk bintang 3 ya. Tapi aku nggak mau ini sih, nggak mau terburu-buru sih untuk harus ngeroll atau naikin level ya. Oke, ini sudah memasuki ronde 13 gamers. Kita langsung mulai matchnya aja. Jadi kalian sudah dapat tips baru lagi dari aku, yaitu jangan terburu-buru untuk ngeroll atau naikin level. Cek value kalian, itu penting banget gitu loh. Karena value itu mempengaruhi apakah kalian harus ngeroll kristal, apakah kalian harus nahan gitu loh, atau kalian harus naik level. Kalian lihat nih si Mimi 12119 ya. Kalian bisa lihat di sini, ini value-nya 19, sedangkan aku 24. Secara value kan aku lebih besar dan aku kalah ya. Tapi kok minusnya juga nggak gede-gede banget, guys. Kalian lihat masih 90 kan. Tadi kan 96. Jadi cuma berkurang 6 aja seperti yang aku bilang. Value itu memang tidak menentukan kita bakal menang atau kalah, tapi dengan value yang besar, kemungkinan kita kalah dan minus besar itu juga jadi berkurang gitu, gamers. Itu maksudnya aku ya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita punya value sebesar itu, ya aku pikir sih nggak perlu harus ini ya, harus buru-buru cepat naik level gitu ya, atau misalnya kita harus ngotot untuk ngerol gitu ya. Oke, kita langsung aja ke ini, ke ronde 16 saja. Lawan bot nih kita skip. Jadi itu tips buat kalian yang baru main ini ya, karena kan aku lihat banyak banget yang nanya, kok aku kristalnya cepat habis sih gitu. Gimana sih cara ngerol, pas timing yang ngerol yang tepat itu kapan gitu kan. Ya seperti yang aku bilang, kalian harus benar-benar mempelajari value kalian. Oke, ini sudah ronde 16. Jadi kita bicara hari ini adalah basicnya dulu ya gamers ya. Jadi kita nggak bicara soal counter mengcounter, soal kalian pick hero yang nggak ada, yang nggak banyak bermain di situ, karena itu udah menurut aku pribadi sudah level selanjutnya ya. Ini kita bicara basic dulu, dasarnya aja dulu. Oke, di ronde 17 kalian bisa lihat di sini value aku dulu udah 32 ya, dan paling ini ada yang 31, ada yang 38 di atas kita. Tapi masih ada juga yang belasan, 18, 19, ada yang 20-an. Jadi kita nomor 2 ya, nomor 2 value tertinggi, dan itu sangat lumayan, nggak ada perlu untuk harus ini ya, untuk harus menaikkan level gitu loh, kecuali kalian mau membentuk sebuah sinergi baru gitu. Kalian lihat kenapa aku naikin ke level 7, karena aku mau aktifkan 2 goblin. Jadi dengan 2 goblin 3 hunter, hitnya si farming itu bakal lebih kenceng gamers. Walaupun aku belum dapat si voodoo ya, bentuk sinergi warlocknya belum dapat gitu. Kalau warlock itu warlock itu wajib banget sih kita punya sinergi. Hunter itu wajib banget punya sinergi warlock gitu gamers. Kalian lihat sudah ada yang level 8 di sini, tapi aku juga nggak mau terburu-buru harus ke level 8, karena secara value juga memang sudah oke gitu gamers, sudah aman ya. Oke, kita langsung ke matchnya lagi di ronde 18 ini gamers. Jadi sudah terbentuk 4 undead, 3 hunter. Kalau ini recordnya kayaknya ada yang nyangkut gitu gamers. Oke, kita langsung saja. Nah, kalian bisa lihat di sini aku value-nya sudah 40 ya. Ini ada yang value-nya juga 40 gitu. Yang nomor 1 di value 45. Jadi kita ada peringkat 2 dari atas gitu masih, dan secara ini juga masih aman. Kita nggak ada urgensi harus cepat-cepat naik ke level 8 gitu gamers ya. Karena kan udah ronde 19 ya. Kalau ronde 19 ini walaupun misalnya aku kalah, aku masih darahnya juga masih aman gitu. Jadi aku nggak terlalu takut, dan
sayang banget kalau kita harus naikin level di ronde ini ya gitu ya gamers ya. Jadi kalian bener-bener harus mempelajari dasarnya dulu gamers, antara kapan harus ngeroll, kapan harus naik level. Nah, indikatornya atau patokan kalian itu saran aku sih dari value sih. Kalau aku, menurut aku pribadi gitu ya, kalau cara main aku sih seperti itu gitu loh. Kalau aku bermain ya, kalau misalnya value-nya tertinggalnya terlalu jauh ya aku harus cepat-cepat naikin gitu. Tapi kalau misalnya masih nomor 2 atau nomor 3, dan kalian lihat kan cuma minus 5 kan gamers kan. Jadi memang kalau kita value nya nggak terlalu jauh, kita juga kalahnya nggak mungkin terlalu jauh. Tadi kita kalah sama si nomor dia 42, kita 40. Secara value kita memang kalah, tapi eh, apa namanya, minusnya juga nggak jadi gede-gede banget gitu gamers. Oke, untuk lawan botnya kita skip lagi, langsung ke ronde 21 aja. Kita langsung lawan ini aja. Kalian lihat ini, di ronde 21 aku sudah naikin ke level 8 ya gamers ya. Ini sudah naikin 8, aku masukkan Cerberus. Kenapa aku masukin naik ke level 8? Karena Cerberus aku tuh udah bintang 2 gamers. Dia salah satu hunter yang kenceng banget ya. Kalian tahu ya, Cerberus tuh lagi meta banget di season ini. Dan dengan 2 hitter, Famine dan Cerberus, attack-nya aku tuh jauh lebih kuat gitu gamers. Dan kalian bisa lihat di sini lagi, kembali lagi value aku masih yang paling tinggi 52, tapi yang lain juga sudah mulai menyusul ya. Ada 45, 40, 44, 42, 43, 42 juga gitu. Jadi kalian harus selalu cek value kalian gitu loh. Tapi sekali lagi seperti yang aku bilang, value itu tidak menjamin kalian bakal menang terus. Tapi minimal kalau misalnya kalian kalah, juga nggak bakal kalah-kalah banget gitu gamers. Oke. Kalian bisa lihat di sini. Kalian juga harus memahami karakter setiap hero ya gitu ya, skillnya, kelasnya, kemudian dia bagusnya dipasangin dengan apa gitu ya. Oke, kita sudah memasuki ronde 22 gamers, dan kalian lihat kristal aku masih sangat stabil, masih ada 50-an 40-an ya, dibanding dengan yang lain. Masih ada yang level 8 nih, ada liarnya ada 13, kemudian oh si Mimi lumayan level 8, dia 73, bagus sekali ininya ya. Cuma kita kembali lihat lagi, kita masih paling aman gamers. Value kita masih paling tinggi 52. Kemudian ada si Fakaune ini ada 50 ya, kemudian ada 49 juga. Ya merata sih, merata. Mereka sudah mulai mengikuti value-nya aku gitu ya. Dan nggak tertinggal terlalu jauh juga gitu. Dan aku belum memaksakan untuk sampai ke level 9 gitu gamers. Karena menurut aku ya, walaupun dengan darah 85 ya kalah juga. Ya mungkin kalau sudah di memasuki late game kayak gini, mungkin kita minusnya bakal 10 gitu ya. Tapi nggak bakal parah-parah banget sih sampai 23. Kalau kalian main di late game dan value kalian jauh, minusnya bisa 23 atau sampai 15 gitu, atau 17. Tapi kalian bisa lihat di sini ya, masih menang juga sih. Karena sinergi aku juga sudah lumayan bagus ya di sini ya, dengan 4 undead, 4 hunter, 2 rider sama 2 goblin. Nah, aku sudah kembali ke posisi pertama. Kalian bisa lihat di sini. Kembali lagi kalian lihat di sini ya. Secara value belum ada yang menyusul. Mungkin ada semor-mor aja dengan 4 cyborg 3 assassinnya, dia sudah level 54. Kita langsung ke matchnya lagi gamers. Jadi cara aku bermain ya seperti itu gamers. Selalu kontrol value-nya. Kalau value-nya kita bagus, apalagi kalau kita memang nomor 1 gitu ya. Nah, kita saatnya kita ngumpulin kristal gitu, nggak perlu terburu-buru harus ngeroll atau harus naikin level cepat-cepat gitu gamers ya. Apalagi kalau di ronde-ronde nanggung kayak gini kan, ronde 24 tinggal satu lagi nih, dengan darah kita yang masih banyak banget ya, kita nggak perlu ngeroll habis-habisan gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian di ronde 24 posisi kalian paling bawah, tinggal satu match lagi kalian bakal mati, ya kalian harus habisin aja kristalnya gitu. Ya manajemen seperti itulah yang memang harus kalian biasakan gitu gamers ya. Oke, lawan bot kita skip aja ke ronde 26. Nah, di ronde 26 kalian lihat aku punya 77 kristal. Jadi aku pikir ronde ini sih memang harus naik sih, harus naik ke uh, level 9 ya. Nah, si stingernya kalian lihat aku ngaktifin
combo warlock ya, seperti yang aku bilang penting banget buat sinergi hunter. Pokoknya tipe-tipe yang punya attack speed tinggi itu butuh banget warlock, kayak assassin, hunter gitu ya. Itu butuh banget yang namanya warlock supaya life steal-nya tuh ada. Kalian lihat sampai ronde 26 masih aman. Walaupun secara secara value aku turun, tadi kan ada 54 ya karena stingernya aku tarik jadi turun jadi 49, dan yang lainnya juga masih 59 58. Ini bahkan ada yang sudah 63 ya gamers ya. Kalau sudah di late game, sinergi itu sangat penting gitu ya. Sinergi sama core-nya itu siapa. Jadi kayak player atau pemain kunci atau hero kunci yang ada di board itu hero apa gitu gamers. Nah itu yang harus kalian pahami gitu gamers. Aku bisa aja dipaksakan value aku besar, tapi dengan nggak adanya combo warlock otomatis kita nggak ada life steal-nya gitu ya. Jadi begitu kita hit atau pada saat kita nge-hit, ya darah kita nggak bakal nambah ya gitu-gitu aja Gimas gitu. Kalau kalian lihat kan nanti Cyborg nggak ada darah putihnya lagi gitu ya, jadi dia kayak dapat shield gitu kalau dia nembak gitu ya Gimas ya. Nah kalian lihat lumayan kalahnya minus 12. Karena apa? Karena secara value aku tuh memang memang kecil ya, memang jelek ya. Kalau lihat aku 59 ya, dibanding yang lain ada 56, 59, 58, 63, 56 gitu loh. Nah karena aku kalah di sini, aku mulai ngerol gamersnya. Seperti itulah, kita menang, kita tahan, tapi kalau kita kalah kita mulai cari bintang 3, mulai cari hero-hero yang masih bintang 1. Di sini kan kalian lihat di sini Berserker aku masih bintang 1, Voodoo bintang 1, kemudian si Miss Fortune juga bintang 1 gitu ya. Jadi itu saatnya kita untuk uh, naikin level atau kita ngerol gitu. Tinggal dua pilihan itu aja sih. Sudah ronde 28 dan kita lawannya Goblin ya, itu ya, Goblin Assassin sepertinya ini. Oh, Goblin Dragon sih dia. Tapi masih terlalu sakit ya dengan Famine bintang 3 dan Berserker bintang 2 itu udah sakit banget nih mas. Oke gamers, kita kembali lagi di sini karena Famine aku bintang 3, value kita kembali membaik ya di level 55. Tapi kalian lihat di sini juga ada yang sudah 71. Ada yang 63, ada 61, 59 gitu. Kita langsung ke matchnya lagi. Dan ya seperti biasa karena ronde 29 aku nggak ngerol lagi gitu. Memang ya menurut aku sih dengan darah segini mah nggak perlu berpikir harus buru-buru ngerol gitu ya gamers ya. Dan masih aman gitu ya. Yang lainnya masih 50, bahkan ada yang sudah di bawah 20 ya. Oke, kita lawan Jotun dan kita skip aja. Nah, di ronde 31 ini si Ujing bintang 2 nya aku tarik, aku ganti si Head Reaper. Walaupun Head Reaper bintang 1 gamers, satu hal yang harus kalian ketahui, kita bisa dapat 4 sinergi Goblin gitu loh. Dengan 4 sinergi Goblin kalian punya attack speednya jauh lebih nambah. Jadi udah hunternya attack speednya kenceng ditambah dengan Goblin yang attack speednya lebih kenceng lagi gitu gamers ya. Makanya kenapa aku bilang penting banget kalian untuk memahami sinergi. Fungsi sinergi itu juga penting banget. Kalian lihat masih pada bintang 1 nih, saya masukin jagal supaya demonnya dapet, terus hunternya dapet gitu ya, menambah attacknya si Berserker. Karena kan kalau dua demon kalian bisa lihat sini ya, dia dapat normal attack-nya 45% physical damage ya gitu ya, lumayan ya, lumayan besar ya gitu ya.
Nah, kita enak nih kalau udah di late game, kita masih punya banyak kristal, kita ngeroll untuk cari bintang 3 hero epic itu juga jauh lebih enak gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ini 4 goblin, 4 undead dan 3 hunter. Nah, kebetulan setelah ngerol-ngerol dapat kan berserkernya, si Cerberusnya bisa bintang 3 gitu gamers. Dan kalian bisa lihat di sini secara value aku juga udah jauh di atas yang lain ya, 82, 65, 71, 77, 69, 67, 79 gitu ya. Kalian lihat di sini, si jagalnya aku tarik, aku ganti si sakarakanya gamers. Kenapa aku ganti si jagal dengan sakaraka? Kalau jagal itu memang bisa menambah attack speednya si damage-nya si Cerberus. Cuman aku pikir Cerberus bintang 3 itu udah OP banget, nggak ditambah Demon juga udah oke banget gitu ya. Dengan adanya Goblin dan Hunter gitu loh. Yang kita perlukan adalah stun gitu. Stunnya itu paling penting banget itu. Kalau si Sakaraka di stunnya kan memang semua hero yang ada di board ya gitu ya. Jadi memang sakit banget gitu kalau misalnya mereka dekat situ. Nah, itu juga yang harus kalian perhatikan gitu kalau sudah di late game begini ya gamers ya. Kalau sudah di late game ini sebenarnya paling penting adalah positioning hero-nya. Jadi formasi hero-nya itu yang paling penting. Kalau sudah di late game tuh udah value itu udah kedua lah. Kalau udah bisa tinggalin tinggalin soal value-value lagi kalau sudah di late game begini. Combo yang paling penting, kemudian adalah kalian mengcounter hero-hero musuh apa yang kira-kira dia key playernya musuh atau key hero nya musuh tuh apa, kalian counternya pakai apa gitu. Kalau misalnya dia memang punya Cerberus, kita counternya pakai jagal gitu. Kalau misalnya dia formasinya numpuk segala macem dan dia punya banyak, misalnya dia punya banyak assassin gitu kan, atau punya banyak sorcerer gitu kan, kita pakainya si Sakaraka supaya dia ngestun dan semuanya diem gitu gamers. Dan itu cuma bisa kalian dapetin kalau kalian sering main, sering lihat YouTube. YouTube kan banyak banget youtuber yang sering ngajarin gitu ya, ngasih tips-tips gitu kan. Nah, kalian bisa belajarnya dari situ gamers. Kalian bisa lihat di sini sampai ronde 34 pun darah aku masih tinggi banget ya, 73. Kemudian yang peringkat 2-nya darahnya cuma 2 dan peringkat 3-nya cuma 1 gamers. Oke. Si Sword Dancer-nya masih berusaha melawan tapi nggak kuat ya gamers ya. Ronde 35 lawan Jotun kita skip aja. Ke ronde 36. Dia punya jagal level 3. Kalian lihat di sini ya. Kalau kalian dia memang pakai jagal, punya gluton level 3, kalian jangan taruh gluton kalian paling pojok. Makanya kenapa kalau gluton aku selalu tarik paling pojok. Jadi kalau musuh pakai punya gluton yang ketarik ya glutonnya aku ya udah pasti gitu gamers. Jangan sampai Cerberusnya, karena itu kan pemain kunci kita si Cerberus ini kan hitter terkuat kita. Kalau itu ketarik kelar kitanya gamers. Jadi hal-hal seperti itu ya yang memang harus kalian pahami banget gitu loh. Apalagi dia pakai formasi kayak turtle gitu ya. Ketemu Sakaraka, kalau dia Sakarakanya ngestun ya habis semua pasti nanti. Pada terbang semua kan. Oke. Ya, kita champion ya gamers ya. Jadi kurang lebih seperti itu tipsnya gamers ya. Jadi mulai sekarang aku juga bakal ngasih kalian tips gimana nge-build dari awal gitu gamers ya, biar kita sama-sama belajar di sini gitu. Oke gamers, jadi cukup sampai di sini videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian yang lagi push rank di Cisra sini ya, terutama yang solo klasik. Oke, jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like dan di-share buat teman-teman kalian, buat teman di good kalian juga, supaya kalian dan teman-teman kalian tuh punya banyak referensi dalam membuat combo. Oke, see you next video. Bye bye.